Halo kelas 10, Talita, Livana, Wei, John, dan Leona. Kabar adik-adik? Sehat kan? Sehatkah hari ini? Oke. Ya, satu orang pimpin dua dulu sambil tunggu teman-temannya. Ayo, mau pimpin doa. Ada nggak yang mau pimpin doa? Minta tolong Wayne deh. Wayne boleh pimpin doa nggak? Pagi Delia, pagi Alicia. Aku yang berdoa. Iya. Nggak apa-apa kan, Wayne? Ya udah gak apa-apa sih. Iya. Oke, Wayne. Thank you. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you, Wayne. Wayne bass sekali ya suaranya. Doa selesai. Keren-keren suaranya. Oke, adik-adik. Yuk, kita lanjut yang kemarin ya. Pagi Abigail. Kemarin kita udah belajar tentang usia. Ada tugas ya. Jonathan Morris pagi. Siapa lagi nih yang baru masuk? Malvin, selamat pagi. Alexa, selamat pagi. Ya. Kalian sehat adik-adik? Di Bandung dari pagi hujan. Nggak tahu di tempat kalian di rumah pada hujan nggak? Cukup sehat, Pak. Cukup sehat. Cukup sehat ya. Hujan nggak, Wen, di sana, Wen? Cuman keremes di tempat aku. Iya. Wen tuh di Bojong Soang. Di Buah Batu. Iya, Buah Batunya di mana? Bojong Soangnya bukan? Bukan di Pocong Soang. Oh, bukan ya. Sip. Bukan. Yuk, kita mulai ya. Yuk. Oke. Nah, kemarin Kak Bandar kasih tugas ini ya. Yang latihan mandiri nomor satu nih. Diberikan satu relasi. Nah, kira-kira relasi yang mungkin dari diagram panah ini apa? Atau relasi yang cocok untuk diagram panah ini apa? Ada yang mau kasih jawabannya? Kemarin udah ada beberapa orang yang kumpulin ke Kak Bandar, Japri. Bagus-bagus jawabannya. Ada yang mau sampaikan jawabannya? Ayo, siapa yang kemarin sudah ngirim tugasnya ke Kak Bandar? Mau kasih jawabannya nggak? Ayo, Jen. Apa, Jen? 3 relasi yang mungkin. Satu aja dulu, satu Bentar. aja. Aku buka dulu, Kak. Buka apa? Topengnya? Enggak ininya dong tugasnya. Nah, oke. 1 dulu aja ya, Kak? Iya, satu dulu aja. Nanti yang 2 lagi temennya Kak Bandar kasih waktu Oke. satu-satu. 3 contoh, aduh maaf anjingku. 3 contoh relasi himpunan A memiliki nilai tertinggi di pelajaran himpunan B. Oke, jadi nilai tertinggi ya judulnya ya. Oke, boleh, menarik. Oke, Jen, thank you, Jen. Yang lain ada mau coba? Malvin baru ngirim jawaban ini. Malvin mau kasih satu jawaban apa? Yang cocok relasinya kira-kira apa? Yang untuk nomor 1, Aldi menyukai pelajaran bahasa kan. Oke. Siva menyukai pelajaran IPA. Oke.
Nana menyukai pelajaran matematika Oke. dan juga Dani menyukai pelajaran IPS. Jadi judulnya menyukai ya relasinya ya. Menyukai pelajarannya ya, bukan menyukai yang lain ya. Menyukai pelajaran. Oke. Thank you Malvin. Tadi jawaban Malvin bagus, menyukai. Kalau tadi Jen apa Jen? Judulnya? Himpunan A memiliki nilai tertinggi di Oh, pelajaran nilai himpunan tertinggi. B. Oke, nilai tertinggi. Oke. Oke. Jen udah, Malvin udah, sekarang siapa? Talita. Talita juga kemarin duluan ngirim ke kabar. Silakan Tak. Aku kayak Aldi membenci pelajaran bahasa, Siva membenci pelajaran IPA. Boleh agak lebih jelas, Talita? Apa ini? Membenci Kak. Membenci. Membenci. Ini boleh nggak kalau lebih smooth lagi berarti bahasanya mungkin bukan membenci ya, tidak menyukai mungkin ya. Ya nggak sih? Kak Bandar izin ganti ya Talita. Karena kalau membenci itu lebih ke bentuk personal kan? Benda, nggak tahu ya. Misalkan kayak Kak Bandar benci sama kucing gitu. Itu kan lebih ke personal ya. Ya nggak, betul nggak? Secara bahasa Indonesia gimana sih? Membenci itu kan apakah boleh juga ke pelajaran? Tapi I don't know ya. Tapi menurut Talita mungkin cocok, nggak apa-apa. Keren-keren. Berarti ada menyukai, ada tidak menyukai, sama aja membenci mungkin. Bisa juga membenci. Oke. Yang lain gimana? Kalau pelajaran diminati Kak, Oke, diminati sama aja mungkin dengan menyukai ya, diminati gitu ya. Aldi diminati IPA atau Aldi meminati mungkin ya. Kalau diminati itu kan lebih pasif ya. Kata kerja pasif ya. Oke, meminati mungkin ya. Oke. Terus, ada lagi? Ada Kalau menyukai? kesulitan memahami pelajaran, Kak, Boleh. Cuman nanti jadi judulnya panjang banget ya. Di atas ininya kesulitan memahami pelajaran gitu ya. Oke. Ada yang lain, ide yang lain bagus-bagus, lucu-lucu kalau disuruh bikin begini tuh. Kemarin ada yang lebih ekstrem lagi. Kalau Talita masih mending membenci. Tidak mau belajar. Aldi tidak mau belajar bahasa. Kelas 8 tuh. Aldi, Siva nggak mau belajar IPA kan. Oh, iya boleh aja. Tapi sempat kalian ngerti lah ya, bahwa dalam relasi itu panahnya itu harus ada jelas bentuk relasinya seperti apa hubungannya ya. Oke, ini dalam bentuk diagram panahnya. Sekarang diagram ini Kak Bandar nggak minta ini ya? Minta nggak kemarin tentang bikin diagram kartesiusnya sama himpunan pasangan berurutan? Kak Bandar minta ya? Ada yang mau coba share screen jawaban ininya bentuk diagram kartesiusnya seperti apa? aku, Kak. Boleh. Oke. Ini Bapak Ketua kelas kita belum muncul nih. Kemana nih Bapak Ketua kelas? Oh iya ya. Iya. Biasa dia nelpon-nelponin aku gitu, Kak. Iya. Kalau Kemarin udah- juga kayaknya kemarin ada yang ditelepon dia baru masuk sama dia. Oh, Ini sepertinya kita harus menelpon dirinya. wait ya, Kak. Waduh, bentar-bentar. WA aku kelihatan dong. Oh, enggak, Deng. Bahaya. Nanti ada yang manggil dengan bahasa cinta ya Ibu. Enggak ada, Kak. Nah, ini diagramnya, Kak. Oke, bentar. Lihat. Oke. Nah, domainnya selalu yang paling kiri ya. Karena di diagram panahnya domainnya itu kan si ininya. Siapa? Si nama orang ya. Yang jadi X-nya berarti domainnya, lalu B-nya itu psikodomainnya atau tujuannya, daerah tujuan. Yang ditujukan mata pelajarannya ya. Jadi Aldi ke bahasa, Siva ke IPA,
Nana ke bahasa sama matematika. Si Nana ada 2 ya? Denny ke IPS. Betul ya? Nana jadi ada 2 ya? Oh iya, Nana dulu. Oke, sip. Thank you, Jen. Oke. Jadi kira-kira begitu ya adik-adik ya, bentuk diagram kartesisnya dari fungsi yang nomor 1. Kemarin kita juga udah belajar. Nah, sekarang tinggal yang pasangan berurutannya, himpunan pasangan berurutan di share screen. Siapa yang mau share screen jawaban himpunan pasangan berurutan? Ya, Kak? Oh ya, sambil kalian siapin jawabannya. Hari ini terakhir ya untuk masalah rapot ya adik-adik ya. Jadi buat yang IPS, kalau sudah kerjakan tugas, silakan hubungin tutornya untuk dinilai. Oke? Halo, Bapak Ketua Kelas, sehat Bapak Ketua Kelas? Sorry ya Kak, bener lupa tadi. Telat. Balas. Oh, Jen. Dipanggil Jen sama Kak Lanar, Jen. Bapak Ketua Kelas. Jen, Bapak ketua kelas. Oh iya, gua ya. Hebat. Maaf, Pak, sadar. Amnesia. Demensi ya. Kalau amnesia kan cuma lupa, ini kan lebih ke penurunan demensi ya jadi. Oke, ya lanjut ya. Ya, nah, sekarang kita lanjut dulu. Jadi secara prinsip himpunan pasangan berurutannya berarti tinggal penulisannya kan tinggal dikasih dalam kurung begini ya. Aldi dan bahasa gitu ya. Karena seperti bikin himpunan kemarin lah ya. Lalu Sika, sama Ita, lalu Nana, bahasa. Kalau 2 dia bersih 2 dalam kurung ya. Sama Nana, MTK gitu ya. Lalu dari IPS. Oke. Nah, ini cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Masih terlalu mudah ya? Relasi masih mudah. Fungsi pun mudah sebetulnya kalau kalian bisa. Thank you Reja sudah open cam. Reja tambah ganteng sekali hari ini. Sudah potong rambut ya. Oke. Ya, sehat ya? Sehat. Oke. Ini nggak terlalu ke bandar ini karena udah ini. Nah, coba perhatiin nomor 3. Relasi apa yang cocok buat nomor 3? Perhatiin diagram panahnya, lalu tentukan relasi apa yang cocok buat nomor 3. Thank you buat yang jawab. Hah? Itu yang 1, 2, 2, 3, 3, 4 itu kan Kak? Betul. Kalau plus 1? Ditambah 1. Iya Kak. Oke. Kalau angka setelahnya, Kak? Angka setelahnya. Angka setelahnya. Jadi setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4. Bisa juga kalau angka setelahnya gini. Udah benar sih, cuman agak lebih intepatnya gini nanti. Eden. Kalau angka setelahnya benar 1, 2. Berarti angka setelah 1 juga bisa ke 3 kan? Ya enggak sih? 1 juga bisa ke 4. Tapi mungkin bahasanya aja yang lebih agak dipertegas seperti 1 angka setelahnya mungkin ya. Iya, Kak. Iya. Jadi dipertegasnya di angka 1-nya itu 1 angka setelah. Atau bisa juga kalau Kak Bandar kemarin dapat jawaban bagus tuh 1 kurangnya dari.
Jadi 1 itu 1 kurangnya dari 2, 2 kurang 1 kurangnya dari 3, 3 per 1 kurangnya dari 4. Plus 1 juga boleh. 1 ditambah 1 sama dengan 5. 5. Maaf nih ya, 1 tambah 1 sama dengan 5, maaf nih. Kalau saya 1 tambah 1 itu 11. Loh. Maaf nih, 1 tambah 1 sama dengan 5 nih. Yang pasti 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang surplus 12 bakul. Tahu nggak kenapa 12 bakul? Nantilah ya sesi berikutnya. Memang berat sesi kerohanian ini. Aduh, langsung ke sana terus. Tapi Kak, katanya kalau di matematika tuh nggak ada jawaban, apa sih, ada jawaban yang sebenarnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa mutlak gitu. Ada. Ada beberapa hal yang nggak bisa mutlak sebetulnya. Dan itu sebetulnya sampai sekarang pada akhirnya disepakati pendekatan. Yang contohnya nilai pi. Nilai pi itu nggak pernah bisa mutlak. Udah sepanjang itu masih belum mutlak kan? Ya, karena saking panjangnya nggak bisa mutlak. Jadi harus pendek biar mutlak. Ya mutlak itu berarti ada angka pastinya gitu kan. Makanya dibilang dia itu irasional. Kak, kalau kurang dari apa tuh? A kurang dari B. A kurang dari B kurang dari bentar nanti kita bahas ya. Aku balas WA dulu ya. Aku jadi iya, artis siap, Kak. beberapa hari ini karena masalah rapor. Oke, nah sekarang berarti kita ke yang ini. Tadi yang Jane. 1 kurangnya dari ya. Kalau kurangnya dari Kurang doang dari. gini. Kurang dari. Misalkan gini. 1 kurang dari 2. Tapi bisa nggak kalau misalkan kalau kita judulnya kurang dari doang. Harusnya kalau dia kayak gini berarti 1 juga kurang dari 3. Berarti panah ini bisa dong ke sini. Ya enggak, Jen? Kalau judulnya, iya kan? Nah, makanya dipertegas dengan 1 kurangnya dari. Gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Udah diplot gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau salah ngasih judulnya relasi itu. Misalkan yang agak rancu lagi ya, misalkan ini. Sorry, nama mama siapa, Jen? Nama mama Nama mama siapa? Beatrice. Jen anak ibu, misalkan. Ibu kan banyak. Ya enggak? Bisa ibu bisa ibu lurah, bisa ibu RT, bisa ibu warung mungkin. Nah, tapi kalau dipertegas Jen anak ibu Beatrice, nah itu lebih tepat lagi kan. Gitu. Jadi ke sana intinya. Relasi itu boleh luas, tapi ada juga yang nanti lebih khusus lagi, yaitu fungsi. Fungsi itu relasinya lebih khusus. Tidak bisa sembarangan ya. Yuk, lanjut. Nomor 3 udah oke lah ya. Sekarang kita lanjut nomor 4. Screenshot jangan lupa Gratio. Mana? Dia mah. Bapak kepala sekolah ini Kemarin aman. aja dia lupa remind ini tugas matematika. Iya, Kak Bandar ya nggak balas WA-nya. Jahat, Kak. Oke. Ya, nomor 4 ya. Relasi Ini apa yang kira-kira cocok? Ya, lihat nomor 4 yuk. Kira-kira apa relasi yang cocok buat nomor 4? Di situ ada himpunan pasangan berurutan, ditanya relasinya apa sih yang cocok. +3. Oke, +3. Yang lain?
Ada yang lain nggak? Apa gimana, Kak? Soal nomor 4, itu kan bentuknya himpunan pasangan berurutan. Oh, jadi udah diurutin ya, Kak? Iya, relasinya apa yang cocok dari situ? Kira-kira relasinya yang judulnya apa yang cocok? Ganjil genap. Ganjil genap. Ganjil genap bagus sih. Karena satunya ganjil, sebelahnya genap gitu ya. Kalau Oke, 47 Kak? Hah? Kalau 47? Genap ganjil. Oke. Jadi kalau kalian ketemu begini, dalam himpunan pasangan berurutan, kalian bikin dulu diagram panahnya. Berarti yang kirinya kan, angkanya berarti yang kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kan gini ya, yang sebelah kiri ini. Lalu yang kanannya berarti angkanya mulai dari 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nggak konversi dari himpunan pasangan berurutan ke bentuk diagram panah begini? Jadi yang kiri sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan. Jadi 1 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 8. Ini. Supaya lebih mudah ngelihatnya, harus kalian konversi dulu bentuknya. Oke? Nah, tadi Jen bilang plus 3. Si Jen tadi katanya plus 3. Bisa plus 3 juga. Atau mungkin bahasa lebih Indonesianya 3 lebihnya dari, bisa. 3 kurangnya dari, sorry, bukan lebihnya dari, 3 kurangnya dari, ya bisa. Oke. Kira-kira apa lagi, ada nggak? Bisa lagi nggak yang lain? Relasi yang cocok kira-kira. Ada lagi nggak? Aman lah ya? Udah bisa ya? Yuk, lihat nomor 5 terakhir. Nah, nomor 5 juga bikin diagram panahnya dulu. Biar kalian nggak salah melihat gitu ya. Silakan. Boleh jawab lagi gak Kak? Boleh dong. Oh ya. Kali 4 gak Kak? Kali 4. 2 kali 4. 3 kali 12. 4 kali 16. 5 kali 20. Ya, betul. Bisa. Berarti kalau kali 4 bisa, bahasa yang lainnya apa? Jadi cara bacanya gini adik-adik. Kalau kalian tadi 2, 3, 4, 5, oke. Ini berarti 8, 12, 16, 20, 24. Ya kan? 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12, oke. 4 kali 16, 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. Nah, bahasa lainnya bisa kalian bikin apa? 2 itu berapanya 8? Maksudnya, Kak, 2 itu berapanya 8? berapanya? 4. Berapa apa tuh? 4. Kali 4 baru 8, betul. Tapi kalau 2 itu berapanya 8? 6.
Selisihnya 6, betul. 2 sama dengan titik-titik 8 gitu. Ini tuh jawabannya angka atau kata? Bisa angka, bisa kata. Kata yang dijadiin angka yang dijadiin kata bisa. Seperapat enggak sih, Kak? 1/4. Iya, betul. Jadi bisa juga 1/4 dari ya 8. Bisa pakai kata-kata ya. Dan kita harus pintar berkata-kata ya, betul ya. Gak usah banyak kerja, kata-kata aja terus, gak apa-apa. Oke. Jadi ini semuanya 1/4-nya ya, Kak? Iya, 2 itu 1/4 8, betul nggak? 3 1/4-nya 12, 4 1/4-nya 16, 5 1/4-nya 20, 6 1/4-nya 24. Betul ya? Bisa ya? 5 contoh Kak Bandar harap bisa mewakili kalian ngerti memberikan nama sebuah relasi. Ya nanti kalau kalian punya relasi nggak salah kasih namanya. Gitu ya. Awalnya teman tiba-tiba salah ngasih judul gitu kan. Betul nggak? Oke, udah? Ya, kalau relasi udah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, fungsi. Karena kita bakal belajar fungsi komposisi, jadi kita wajib tahu apa itu fungsi, tapi sebelum tahu fungsi kita harus tahu relasi. Ya. Nah, fungsi, ada yang mau bacain? Apa itu fungsi? Pengertiannya dulu deh. Ada yang mau bacain kan? Ada yang mau bacain? Fungsi itu apa pengertiannya? Udah ada di layar. Balik ke atas dulu nggak kamu di screenshot, Kak? Oh, oke. Bentar. Aiden mau baca ya? Bentar ya, Den. Bapak Ketua kelas mau screenshot katanya. Siap, Bapak Ketua kelas. Udah. Udah, oke. Ya, aman ya, nggak nge-lag ya. Silakan, Den. Baca, Den. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Sehingga ciri-ciri fungsi adalah anggota A memiliki pasangan semua dan anggota A pasangannya harus satu. Nah, coba cermati kata-kata relasinya khusus. Oke. Ini Kak Bandar sengaja mark merah relasi khusus ini. Tadi relasi kalau yang biasa itu lebih ke umum. Tapi kalau fungsi, dia udah lebih khusus dia relasi. Harus satu, Kak. Iya. Oh, Dan yang dibilang di sini kan anggota A. Anggota A itu yang mana maksudnya Kak? Yang sebelah kiri. Jadi kalau tadi ini di mark, ini A, ini B. Jadi yang domainnya ini domain namanya. Anggota A itu domain. Nah, si domainnya ini harus cuman boleh punya pasangan satu. Ya, harus punya pasangan satu, tapi semua nggak punya pasangan gitu. Jadi dia tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami. Dia harus setia dengan satu, tapi nggak boleh jomblo juga dia. Khusus yang si A-nya doang. Terus kalau yang sebelah kanannya atau si B-nya gimana Kak? Si B-nya mah nggak jadi masalah. Dia mau punya pasangan banyak, dia mau jomblo nggak masalah dia. Gitu. Ya. Yang jadi fokusnya si A. Jangan ketawa Tio, ini beneran. Jadi dalam hidup harus punya pasangan Tio. Tapi satu aja pasangannya. Pak, tadi tuh Ya. kalau nggak salah ada satu nomor yang satunya nggak punya pasangan deh. Yang mana? Nomor berapa? Boleh tolong scroll ke atas gak?
Oh, sorry ternyata B-nya. Iya. Aku salah lihat. Nah, sekarang lihat nomor 1. Kalau menurut pengertian fungsi, nomor 1 ini fungsi atau relasi? Relasi. Relasi. Kenapa relasi? Soalnya ada yang dua. Siapa yang Nana. Nana nggak boleh punya dua pasangan. Nanti ingetin ya, Dan. Nana nggak boleh punya pasangan. Satu aja. Oke ya. Terus coba lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu relasi atau fungsi? Diagram nomor 2 itu relasi atau Yang A-nya atau yang B-nya, Kak? Yang A kan iya, patokannya yang A. relasi. Relasi, kenapa relasi? Karena Rio sama Lili punya 2. Iya. Ingetin nanti ya, Rio nggak boleh dua pasangannya ya. Satu aja gitu ya. Oke, jadi 1 dan 2 relasi. Nah, sekarang lihat nomor 3. Nomor 3 itu relasi atau bukan? Relasi atau fungsi maksudnya. Ingat sih, kalau fungsi anggotanya nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami. Si A ada yang nggak punya pasangan nggak? Ada semua kan pasangannya. Terus masing-masing punya pasangannya lebih dari satu atau cuma satu doang? 1. Satu. Jadi dia fungsi atau relasi? Kalau ini tadi relasi karena si Nananya punya dua pasangan. Terus ini juga relasi karena si Rio sama Lili punya dua pasangan. Kalau nomor 3, relasi atau fungsi? Fungsi. Fungsi. Nah, kalau kalian ketemu bentuk begini, masing-masing cuma punya satu pasangan dan si A-nya harus punya pasangan semua, berarti ini fungsi. Oke. Udah bisa membedakan relasi sama fungsi? Udah bisa ya? Oke. Berarti nomor 4 tadi apa? Diagramnya masih ada tuh nomor 4 sampai nomor 5. Nomor 4 dan 5 fungsi atau relasi? Fungsi Dua-duanya fungsi ya? Oke. kayaknya. Dan kayaknya itu ragu dia, fungsi atau bukan? Fungsi. Nanti waktu mau Fungsi, nikah, fungsi. iya fungsi ya. Sip, mantap. Udah bisa ya bedain fungsi ya. Ingat yang fungsi itu nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami. Satu aja pilih. Nah ini contoh beberapa bentuk diagram panah membedakan fungsi atau bukan. Ini yang pertama dia fungsi karena masing-masing anggotanya ada pasangan dan masing-masing cuma punya satu pasangan si anggotaan. Gitu ya. Yang kedua juga sama. Nah yang ketiga bukan fungsi melainkan relasi karena si Q-nya ada dua pasangan 4 dan 5. Nomor 4 juga itu bukan fungsi karena si R-nya nggak ada pasangan. Ya kan? Padahal dia nggak mau deketin si 5 aja sebetulnya. Si 5 juga nggak ada pasangan sebetulnya kan? Oke? Jelas ya? Yuk. Sekarang kita masuk ke pengertian fungsi yang lebih dalam lagi. Kita belajar nilai fungsi. Nah, tadi Kak Badar bilang domain, kodomain, dan range itu, domain itu daerah asal, ya pengertiannya. Lalu kodomain itu daerah kawannya, dan daerah hasilnya itu si range. Daerah hasil itu hanya daerah yang punya pasangan di daerah B. 3 bukan termasuk hasil, karena 3 nggak ada pasangan. Bisa dimengerti nggak?
Tapi dia termasuk kodomen. Yes. Dia bukan range. Jadi kalau kalian tulisin di bawah ini, domainnya ABCD, kodomennya 1, 2, 3, 4, tapi lihat daerah hasil cuman 1, 2, 4, 3 nggak masuk karena 3 nggak ada pasangan. Ya. Oke. Mau dicatat-catat dulu, mau di screenshot dulu setelah. Apa itu bedanya domain, kodomen, sama range? Berarti kalau di kodomennya nggak apa-apa ya Kak, ada 2 yang ke situ asal yang Nggak apa-apa, domain itu. nggak apa-apa. Misalkan dia terima 2, nggak apa-apa sih kodomen. Mau keterima 3 juga boleh. Yang jadi patokan selalu yang sebelah kiri atau domainnya. Jadi kasihannya yang kiri ya, nggak boleh punya banyak pasangan, nggak boleh jomblo, aturannya ketat ternyata ya buat fungsi. Sementara buat kodomennya nggak terlalu masalah. Oke, silahkan dicatat, kalau udah kasih jempolnya kita lanjut nanti masuk ke nilai fungsi. Nanti nilai fungsi ini berkaitan tentang komposisi. Gimana? Berarti semua fungsi itu relasi, tapi gak semua relasi itu fungsi. Betul sekali, biasa di luar. Contohnya gini, misalkan gini. Kita boleh berelasi sama siapa aja, tapi ketika kita masuk rumah, itu udah fungsi. Ya kan? Semua anggota di dalam rumah itu kan punya hubungan yang khusus. Betul nggak? Orang tua anak. Kan? Nggak boleh misalkan orang tuanya punya anak di rumah lain, kan gitu. Nggak boleh kan? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Harus yang dalam satu rumah kan? Gitu. Betul itu kata-kata. Semua fungsi itu relasi, tapi tidak semua relasi itu fungsi. Ingat kata-kata fungsi itu relasi yang khusus. Jadi kalau kita relasinya nggak khusus-khusus amat, udahlah nggak usah lah ya, dilanjut ngapain sih? Ya kan? Capek nggak sih wasting time, ngabisin jajan jalan-jalan gitu? Ngapain sih? Nggak jelas soalnya relasinya. Ya nggak? Jangan ketawa Tio. Curiga Tio udah ada ini ketawa nih, kesindir kayaknya. Enggak apa demi apa enggak. Capek lah jalan dengan yang nggak jelas gitu ya. Oke? Bisa dimengerti bedanya domain, kodomen, range dari suatu fungsi dari gambar ini? Amin ya. Kenapa Jen? Ya, Yang lain? ngerti, Kak. Amin, oke. Yowes. Nah, coba lihat pertanyaan 1 sama 2. 1 dulu deh. Ada yang mau coba jawab? Dari nomor 1, itu ada 4 bentuk diagram panah. Kalian cuma diminta mana yang merupakan relasi atau fungsi. Ada? Ini beda-beda ya, Kak? 1 Beda-beda. sampai 4. Beda-beda, 1 sampai 4 beda-beda. Yang fungsi yang 1 Kak. 1 fungsi, oke. Ada lagi? 2 itu relasi. Relasi. 2 relasi. 3 3 fungsi. fungsi, walaupun dia terimanya banyak ya. Yang sebelah kanan ini. Yang 4 relasi. Relasi, karena ini ada yang jomblo ya. Cepat kita kalau kayak gitu kan. Nah, oke, sip. Pokoknya kalau jomblo dengan yang tidak jomblo kita cepat.
Ini itu aja. Dan itu jadi bahan kita biasanya. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2, mana yang merupakan relasi, mana yang fungsi. Kalian tinggal lihat sebelah kiri aja. Kalau sebelah kirinya ada 2 kali, berarti dia relasi. Yang A fungsi. Yang A fungsi. Oke. Lihat yang sebelah kiri itu maksudnya Kak Bandar gitu. Yang B relasi. Oke, ini fungsi. B relasi kenapa deh? R-nya ada 2 ya? Ada 2. Oke. C fungsi. C fungsi. D Fungsi, Kak. fungsi. Oke, sip. Jadi cukup lihat sebelah kirinya aja. Ya. Kalau dia sebelah kirinya ada pengulangan lebih dari 1, berarti dia relasi. Sudah mulai bisa kan membedakan apa itu relasi dan fungsi? Berarti stop di sini aja kan Kak, nggak nyusahin lagi soalnya. Nyusahin, habis ini kita susah. Habis ini kita belajar yang susah. Habis ini, tapi nanti minggu depan aja. Ini kita belajar bedain relasi dan fungsi. Sebetulnya nggak susah, karena kita permainannya cuma fx doang. Apa itu? Karena kita udah belajar yang susah kan, waktu semester 1 ini lebih gampang. Pertindaksamaan itu lebih sulit, apalagi yang irasional kan. Itu udah kita lewatin guys. Ya, nomor 3, 4, sama 5. Fungsi pemetaan. Oke, nomor 4 aja deh. Nomor 3 nggak usah. Nomor 4 aja. Domainnya kira-kira angka berapa aja? Domain dari nomor 4 yang di P angka berapa aja? Min 2, min 1. 012 012. Oke. Kodomainnya 01234. 1, 2, 3, 4. Range-nya 14. 0, 1. Ada yang punya pasangan aja ya? Oke, sip. Oke. Nah, kalau udah nomor 4, sekarang nomor 5. Domainnya yang boleh nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa 6 juga ya. Ini domain. Domainnya selalu di sumbu X. Ini domainnya. Oh, yang sebelah kirinya itu yang di bawah ya, Kak? Iya. Domainnya seluruh sumbu X. Kodomainnya yang sumbu Y. Kodomainnya isinya 1, 2, 3, 5. Nah, range-nya Nggak termasuk, Kak. Hah? Nolnya nggak termasuk. Yang mana? Domain apa kodomain? Dua-duanya itu ada 0. 0 enggak, Kak? 0 enggak. 0 itu bukan sebuah ini. 0 itu titik pusat koordinat. Range? Range-nya angka berapa aja? Ingat, kayak gini ya, range-nya itu yang di kodomainnya, berarti angka 2 kan? Ini kan? Berarti range-nya 2. 1. 1 ada, ini 1. Berarti 1, 2, 3 ada ya? Sampai 4. 3, ada 4. Pilihannya 5 yang nggak ada pasangan. Walaupun dia ada di kodomain. Aman ya? Jadi udah bisa membedakan kemarin kita belajar relasi, hari ini belajar fungsi, minggu depan kita masuk ke nilai fungsi. Ini udah mulai agak serem-serem dikit tapi usah ini. Tapi yang agak serem sedangnya baru di fungsi komposisi ya. Oke, yuk kita absen yuk. Udah di screenshot Bapak Kepala Kelas? Bapak Ketua Kelas.
Sudah? Ya, kalau udah kita absen ya. Udah ya, Bapak Ketua Kelas. Kak Bandar izin dulu nih. Udah? Oh, oke. Izin dulu, izin Bapak Ketua Kelas. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi Selasa depannya. Bye-bye. Thank you, Makasih, Kak. Kak. Ya, oke. Oh iya, Makasih. kan nanti Villa ikut gak? Insya Allah. Ih, ya Villa udah. yang mana? Villa yang di mana? Yang minggu ini Di mana villanya apa? OSIS Oh iya, diusahakan ya. ikut. Nah, diusahakan. Yeay. Lagi Oke, lihat thank ini you. dulu jadwal. Walah, oke lah. Thank you, Kak. Banyak pemotretan soalnya. Oke, thank you, Jen. Thank you, Kak Dik. Thank you, Nehemia. Thank you, John. Oke.